Kamu kan yang ini. Masih berapa menit lagi, Kak? Sekian dari Kak. Sekian dari Kak. Aku takut. Selamat pagi kawan, senyum pada dunia, awali dengan doa. Hey, selamat pagi Stema, sambut pagi cerah, melangkahlah dengan hebat, menjadi selama riang, raih mimpi kalian, jangan bimbang dan ragu, jadilah masa depan. Marilah semangat untuk kalian yang muda, gapailah cita-citamu setinggi angkasa, wujudkan mimpi kalian untuk masa depan, karena ini waktunya, karena ini saatnya, tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada dunia. Halo semua, welcome to podcast Tema Talks. Berkarir di industri entertainment, kenali potensimu sejak dini. Bersama aku Adlan Serafin dari kelas IPS 2. Nah, dari kalian ada nggak sih yang bercita-cita menjadi penyanyi atau artis? Nah, kalau misalnya kalian berkarir di industri tersebut, kalian akan masuk ke dunia entertainment ya, Kak? Ya. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih entertainment itu apa? Jobnya itu ada apa aja? Terus perkembangan itu seperti apa di Indonesia? Tapi tenang aja nih. Pertanyaan kita bungkus dulu ya, Kak. Nanti akan dijawab semua oleh Kak Mika di sebelah sini. Kak Mika ini tuh ahli banget. Jadi kita sapa dulu ya sebelum ngobrol. Halo Kak Mika. Halo Adeline. Nah, jadi Kak Mika ini adalah direkturnya Gajah Mada Records. Nah, Gajah Mada Records ini merupakan label dan artis manajemen. Jadi pasti banget nih kata Kak Mika pasti tahu nih ya, seluk-beluk entertainment tuh kayak apa. Kurang lebih. Jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak sama Kak Mika. Tapi ya guys, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ya, aku mau umumin nih, kita akan adakan giveaway untuk 5 penanya terbaik Kak. Yang susah, harus yang susah. Oke, harus yang susah. Harus yang susah. Biar menantang ya Kak? Iya. Oke. Kasih yang susah ya guys. Nah, jadi kalian kalau misalnya punya pertanyaan, kalian bisa chat di chat room di bawah dengan format nama, /nomor telepon, /Instagram, /pertanyaan kalian. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama kami ke. Oke, ayo kita mulai ngobrol Kak. Nih, aku sekarang mau tanya-tanya kira-kira seputar GMR, terus seputar entertainment, dan seputar potensi bisnis. Ya. Oke, yang pertama aku mau tanya nih Kak, GMR itu sudah berapa lama nih berdiri? Jadi kalau GMR itu kita sudah berdiri di tahun 86. Kayaknya kamu belum lahir ya? Belum, bahkan belum nikah kayaknya orang tua aku. Jadi itu dari tahun 86. Kita itu bergerak di bidang label musik. Jadi kita produce lagu dan juga kita pegang artis manajemen. Gitu. Kita mengorbitkan artis. Terus aku mau tahu deh, gimana nih cara GMR ini melihat potensi seseorang, terus berani merekrut, terus seperti yang kakak tadi bilang, membesarkan nama orang tersebut itu gimana? Jadi dari caranya itu karena kan setiap label recording itu mempunyai produser ya. Biasanya memang produser itu yang talent hunter-nya. Jadi sebenarnya tidak ada rumusan sih harus kayak begini, harus itu semua berdasarkan feeling semua sih. Produser itu berdasarkan feeling. Jadi dia lihat suara, dia mendengar suaranya, melihat penampilannya, wah ini kayaknya orangnya gitu. Orangnya jadi cocok nggak gitu. ada rumusannya sih. Jadi cuma lihat terus kayak lihat, oh this is the one gitu ya. This is the one. Oke. Feeling seorang produser sih.
Terus kalau misalkan nih Kak, dari 86 berarti 36 tahun ya? Hampir. Ya, hampir 36 tahun ini berdiri. Sudah kira-kira berapa artis yang sudah diterbitkan oleh Samarinda? Kalau namanya artis itu kita sudah hampir ratusan. Oh ya? Ya, kalau Oh. namanya untuk artis itu sudah hampir ratusan. Banyak artis-artis yang sekarang masih ada, artis senior pun itu dulu under dari kita. Oh, oke. Sama. Terus kalau misalnya artis yang melejit banget nih, jadi kalau misalnya kakak nanti sebutin, aku langsung kayak, oh dia gitu, ada nggak? Artis yang dulu apa artis yang sekarang nih? Kita Yang coba aja dulu ya, dan dari sekarang. dulu ya. Coba. Oke, kalau dulu itu artisnya salah satunya Obi Mesak. Jadi Oke. Obi Mesak itu yang menciptakan juga lagu apa namanya lagu DJS itu. DJS, Lagu sinetron DJS. Oh. Apa ya jadi lupa saya. Yang di sekolah apa tuh? Jendela SMA, SMP. Yang semut-semut merah jadi lupa aku. Jadi itu deh very famous deh salah satunya. Oke. Terus salah satunya juga lagu Sakit Gigi itu Obi Mesak. Oh, oke. Kalau yang sekarang, Sekarang itu yang sedang viral itu Zinedine Zidane. yang penyanyi? Penyanyi lebih banyak memang nyanyi dan lebih banyak kayak ke komedi juga ya. Oh, Zinedine oke. Zidane. Dia salah satu yang lagi viral di TikTok. Oh, di TikTok, platform Iya. TikTok. Oh, oke. Terus kalau misalnya nih Kak, kan dari tadi aku udah sebut-sebut nih entertainment, tapi aku jujur sendiri, aku pun nggak tahu nih definisi entertainment. Kalau menurut kamu itu tuh apa? Definisi Entertainment itu artinya ya entertain, penghibur. Oke. Selain penghibur itu juga zaman sekarang itu banyak juga penghibur yang bisa mendidik ya. Jadi influencer juga, ya entertainment itu sekarang kebanyakan di sana sih. Lebih banyak menghibur, lebih banyak mendidik ya itu. Terus kalau misalnya entertainment itu, kira-kira contoh-contoh pekerjaannya tuh gimana? Yang pasti salah satu entertainment itu artis udah pasti ya. Tapi kan sekarang kan bukan cuma dari artis kan, ada yang namanya juga influencer. Yes. Selain influencer sekarang disebutnya juga sebagai KOL. KOL. Yes, key opinion leader. Sebenarnya sama juga sebagai influencer, sama juga panggilan sebagai selebgram. Oh, oke. Ya itulah. Mungkin kalau selebgram lebih familiar kali ya di kuping Iya, kita. karena kan mungkin zaman now ya, zaman now panggilannya selebgram. Yes. Zaman now banget. Dulu panggilannya artis kan. Oh iya, udah kuno banget itu Kak kayaknya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya cara kita untuk masuk ke entertainment itu susah nggak? Atau gimana caranya? Kalau aku bilang masuk ke entertainment itu nggak susah, karena kamu setiap hari sekarang bisa download di apa namanya apps digital, apapun banyak kan sekarang platformnya. Tiap hari kamu live streaming, tiap hari kamu upload, kamu sudah banyak sudah banyak follower, itu kan otomatis kamu sudah masuk ke dunia entertainment gitu. Oh, jadi kalau misalnya cuman dari platform apps itu dan banyak followers itu sudah termasuk ke dunia entertainment? Sudah termasuk karena kamu bisa mengirim opini kamu kan? Oh iya sih, benar. Bisa mengirim opini kamu. Cuman antara kamu duit secara profesional atau kamu cuma ya sebagai kamu have fun aja kan? Oke. Berarti untuk masuk entertainment itu nggak pakai biaya dong? Tidak, kamu kan tinggal download apps-nya itu kan semuanya free kan? Oh, jadi tidak ada biayanya kecuali kamu mau launching produk karena kamu sudah banyak follower, kamu mau launching suatu produk ya, baru kamu membutuhkan biaya. Terus kalau kamu mau launching suatu kamu suka nyanyi aja, tiba-tiba kamu mau ngeluarin single kamu sendiri ya itu baru mengeluarkan biaya. Oke, benar. Jadi kalau misalnya kita konten-konten having fun aja berarti itu gratis. Iya, gratis. Kamu suka mau bikin cuma joke-joke sama teman kamu, tiap hari kamu ngapain dia jelasnya, itu kan nggak butuh biaya kan? Iya sih, waktu itu aku sering banget nih lihat ada konten-konten di TikTok, di followersnya banyak banget, tapi konten dia tuh cuman daily life ya? Iya, daily life dan cuman giring opini sama teman ngobrol. Gitu. Iya, itu kan maksudnya nggak perlu biaya kan? Iya, nggak perlu biaya. Iya. Benar. Bentar ya, Miss. Kita harus ingetin. Okay. Ingetin. Jangan lupa ya, kita tuh ada giveaway untuk 5 penanya terbaik. Jadi hadiahnya tuh menarik banget. Kalian jangan sampai kelewatan 5 penanya terbaik. Formatnya jangan lupa juga nama / nomor telepon / ID Instagram / pertanyaan. Oke. Lanjut lagi. Maaf ya Kak, ini pertanyaannya tuh agak banyak nih. Udah banyak banget ya pertanyaannya. Iya, gak apa-apa. Kita kan berbagi ilmu. Sharing is caring ya. Sharing is caring. Oke, lanjut. Kalau misalnya nih Kak, kan kalau misalnya orang tuh punya hobi banyak. Ya. Tapi kan kadang-kadang dia nggak tahu tuh bakatnya gimana. Cara orang nih untuk mengetahui bakat dan potensinya sendiri tuh gimana?
Oke, pertama kamu harus passion di yang kamu lakuin ya. Yang namanya kamu passionnya kamu di nyanyi, kamu passionnya di beauty, kamu passionnya di fashion. Kamu harus mempunyai kesukaan hati juga itu passionate gitu tentang itu pertama. Jadi kamu harus tahu kamu passionnya di mana itu. Karena kalau kamu nggak passion, kamu melakukan apapun ya susah kalau nggak dari hati. Oh iya benar-benar. Berarti kita harus suka dulu. Iya, pribadinya kamu mesti suka dulu. Suka dan menekuni gitu kali ya. Iya, harus suka dan tekun, konsisten. Oke. Terus konsisten. Terus kalau misalnya kita sudah melakukan yang ketekunan dan konsisten itu, kira-kira ada nggak selanjutnya yang harus kita lakukan itu? Sebenarnya banyak sih. Kalau namanya kamu suka, kamu perhatikan gitu ya. Makanya kamu memang nih, kamu udah sure kamu mau di bidang entertainment, kamu mau jadi influencer. Karena kan at the end-nya kalau kamu mau di bidang entertainment, kamu akan menjadi influencer, benar kan? Iya, benar. Karena kamu akan menggiring opini orang, kamu akan diikuti orang, kamu akan menjadi public figure. Iya. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu harus kamu mau jadi sesuatu yang excellent ya kamu harus mengikuti. Maksudnya kamu lihatlah trennya segala macam. Oh iya. Contoh Kita orang-orang harus yang update ya ya harus istilahnya. update menjadi influencer yang berhasil tuh kamu banyak kan contoh-contohnya kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin itu bisa diterapkan di diri kamu sendiri. Sering banyak sharing-sharing sama orang. Mungkin kalau ada punya teman-teman yang influencer juga atau artis ataupun sering-seringlah sharing. Oh, jadi misalkan kita nggak perlu masalahnya mikirin untuk views ya, jadi asal sharing aja, jadi nggak konsisten gitu ya, Miss? Iya, maksudnya kamu bikin kontennya konsisten, itu penting. Tapi kalau kamu udah bikin konten nih banyak udah konsisten, tapi kok view-nya segitu aja, kan banyak yang gitu juga kan? Kok nggak nggak ada yang naik-naik, berarti harus ada yang diperbaiki dari cara bikin kontennya. Makanya aku bilang harus sharing, harus tanya sama orang yang, kalau kamu punya teman, tanya kok kamu bisa bikin kayak gini-gini kok bisa jadi viral sih atau apa ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Terus Miss, kalau misalnya nih untuk direkrut dengan JMR itu biasanya emang punya bakat lalu diasah atau memang bisa lihat potensi sendiri tersembunyi aja gitu, Miss? Kebanyakan kalau untuk talent kita ya, so far kita yang pilih sendiri sih. Oke. Ada juga beberapa yang minta datang ke tempat kita untuk dinaungi lah di bawah manajemen kita. Tapi kebanyakan itu 90% memang kita yang pilih sendiri. Karena kenapa kita pilih sendiri? Karena memang kita akan put effort kan di orang ini kan. Kita akan spend time sama orang ini. Jadi kita butuh yang benar-benar dari pilihan kita sendiri. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan Miss bilang ini, kalau misalnya views-nya segitu-segitu aja nggak naik-naik, itu tuh gimana ya Miss? Cara untuk kita mengetahui kekurangan kita tuh di mana? Kira-kira ada nggak? Kalau aku bilang, makanya itu harus banyak sharing sama orang sih. Kalau nggak sharing kita juga nggak tahu kan. Kadang-kadang kalau aku bilang, terus lihat referensi konten-konten apa sih yang disukai sama orang-orang di sekitar kamu gitu. Karena kamu harus tahu target market kamu loh. Mungkin kalau aku bikin konten sama kamu bikin konten, itu kan pasti target marketnya beda kan? Iya, pasti beda. Jangan-jangan konten kamu mungkin yang kamu buat itu mungkin nggak sesuai dengan target marketnya kamu gitu. Bisa jadi juga begitu. Terus kalau misalnya menurut aku ya Miss, kan menurut aku tuh karena aku punya teman-teman yang sudah influencer yang udah banyak gitu ya, teman kamu ya? Ya, lumayan banyak. Terus kita mulainya sama-sama awal. Mungkin dulu juga followersnya kalau bisa dibilang lebih banyak aku, tapi aku lihat kok mereka sekarang udah naik banget. Udah banyak banget ya? Iya, sudah banyak banget. Sedangkan aku tuh kok naiknya pelan-pelan gitu. Tapi kalau aku bisa lihat ya Miss, itu tuh lebih ke jadi diri sendiri sih, lebih diri sendiri. Siapanya nih? Maksudnya yang naik? Ya, yang naik ya. Jadi lebih diri sendiri. Kalau aku kan masih yang suka kayak, aduh, post ini gak ya, malu deh. Nanti dibilang so artis. Iya. Makanya aku udah bilang, kalau mamanya kamu menjalankan sesuatu ya, apapun lah, nggak di dunia entertainment, di bidang apapun, itu harus melakukannya dengan hati, di dalam hati kamu. Terus kalau kamu sudah mau menjadi di dunia entertainment, udah nggak ada bisa kayak ngenak-enak lagi sih. Kamu harus ya go all the way gitu loh. Kecuali jangan melanggar yang aneh-aneh lah, jangan berbuat yang aneh. Tapi kalau posnya masih wajar,
jangan mikir terlalu banyak sih kalau aku bilang tuh. Jangan terlalu mikir perkataan orang ya. Iya, iya. Pokoknya salah satunya tuh jangan pernah kayak bacain Komen-komen. negatif, komen-komen yang negatif. Kalau so far masih wajar, bikin aja terus berkarya gitu. Kalau aku bilang konsisten. Oke. Tapi Miss ada itu enggak kayak saran gitu gimana cara biar nggak terlalu mikirin negatif konten komen karena aku tuh jujur ya personally aku tuh orangnya kayak kalau dari Baper sekian ya? sekian banyak komen yang baik cuman ada Cuma dua yang ada negatif yang negatif. so kan kayak aduh gue kenapa kok gue Jangan. gini banget Kalau gitu kamu ya. memang sudah mau fokus di sana, kamu nggak boleh yang namanya baperan. Oke. Nggak boleh baperan. Kalau mamanya ada yang, kan ada orang kan banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Tapi kalau masih banyak pro-nya, kenapa enggak? Tapi kalau ternyata banyak yang kontra, oh berarti ada sesuatu yang salah gitu dengan kamunya apa dengan kontennya kalau menurut saya. Gitu. Kecuali memang kamu udah tahu nih memang konten kamu konten yang bikin orang kan banyak kan yang bikin orang kesel. Yang bikin kesel Iya. kan banyak juga memang dia fokusnya hanya di situ. Fokusnya gitu. bikin sensasi gitu ya. Iya, bikin sensasi juga banyak. Oke. Tapi kalau misalkan nih, kalau kebanyakan kan influencer itu lebih ke dari orang biasa terus tiba-tiba booming aja gitu. Ya, selebgram ya. Iya. Terus berarti kalau misalnya lebih kayak gak mikirin kontra-kontranya, mungkin lebih profesional lagi kali ya Mas. Maksudnya gimana? Ya, jadi lebih kayak yaudah gue profesional aja, gue sekarang udah jadi influencer gitu. Kan tadinya kita orang biasa terus di hate comment itu kan jadi lebih kayak oh my god gitu. Iya. Tapi kalau kamu sudah merasa kamu sudah pengen di entertainment, kamu sudah menjadi influencer, jangan cepat down dengan komen-komen itu gitu loh. Karena semakin kamu naik, saya jamin komennya yang negatif juga akan semakin banyak. Itu sih harus persiapan dulu sih, persiapan hati dulu sih gitu. Iya sih. Tapi kalau aku personally sih sekarang udah mulai belajar ya, Miss. Kalau ada hate comment, ya udahlah diemin aja, anggap nggak ada. Anggap nggak ada. Tapi maksudnya dia kadang-kadang itu it's a good juga loh. Ada apa namanya ada komen yang negatif. Karena kalau komen negatif itu akan memancing beberapa banyak komen lagi. Jadi kalau punya feed itu ramai banget. Iya, benar. Dan kadang aku melihat nih kalau misalnya di platform TikTok, terus kadang-kadang kan yang hate comment itu suka nggak jelas ya. Suka bikin orang tuh, kok lu bisa berpikir seperti ini sih? Nah, terus kebanyakan influencer itu dibuat video lagi hate comment-nya. Iya, di ini aja, dibikin santai aja, dibikin lucu-lucu. Iya, bener sih. Iya, kalau aku bilang kadang-kadang itu hate comment itu malah kadang-kadang orang suka bikin gimmick loh, bikin gimmick sendiri untuk bikin apa namanya hate comment, biar memancing orang untuk kayak yang followernya dia, yang benar-benar fanbase-nya dia itu bisa membela lagi, jadi lebih banyak lagi. Iya, kan kalau semakin banyak komen, semakin banyak orang share. Iya benar. Iya sih, soalnya aku melihat nih teman aku kalau ada yang hate comment dia buat konten lagi dan itu biasanya lebih rame daripada konten aslinya. Iya benar. Lebih rame. Kadang-kadang itu bisa dibikin juga buat gimmick doang sih. Oh iya. Naikin suatu konten itu bisa. Kan namanya juga dunia entertainment. Oh jadi seluk-beluknya itu tipu-tipu. Kadang-kadang semuanya itu sudah direncanakan, sudah di-scripted. Oke. Tapi banyak juga yang enggak, memang viral gara-gara mungkin ada salah satu komen yang sebenarnya cari orang itu kadang-kadang juga yang komen itu juga cari sensasi. Oh iya. Cari sensasi juga kan, kalau gitu kan namanya juga ini orang siapa sih, orang masuk ke page-nya dia. Iya. Kayak contohnya itu ada tuh ya yang suka di hate sekarang itu ya. Itu kan semakin di hate semakin aduh gue pengen bikin orang kesel nih kayaknya kayak gitu deh. Iya. Terus kalau misalnya pendapat kami tentang orang yang mencari viral dengan cara sensasi itu ada nggak pendapatnya? Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya ya. Tidak ada salah apa benar. Yang penting kan kalau masih ada batasannya lah ya, ada batasannya. Kayak itu kan suatu pro kontra kan, kalau namanya yang cari sensasi lah atau bad. Kalau menurut aku sih memang itu mungkin caranya dia, tapi jangan sampai merugikan orang yang di komen itu banget gitu loh. Kalau aku bilang ya nggak ada masalahnya sih, tapi jangan sampai memfitnah lah gitu. Soalnya akhir-akhir ini tuh ada satu artis tuh yang netizen bilang tuh, ini tuh, dia udah nggak punya uang ya makanya cari sensasi ngurusin hidup orang lain. Kan daripada dia tidak buat sensasi itu,
ternyata ternyata dia tidak dapat penghasilan, mungkin ada banyak yang harus dibiayai, Oh kan iya. salah juga gitu. Iya sih benar. Kita nggak Kadang-kadang bisa judge orang juga. ya kita nggak bisa ngejudge sih Iya. menurut aku ya. Mungkin siapa tahu di posisi dia aku melakukan juga, wah udah kepepet nih gue harus melakukan ini Oh, gitu. iya, benar. Tapi kadang-kadang kan konten yang kayak gitu malah jadi lucu. Iya, Buat orang benar-benar. malah lagi stres, kita lagi di mana nih? Lagi kerja, kamu pulang sekolah, lagi mumet, tiba-tiba gue mau browsing dulu, pas baca, lucu juga ya, gitu-gitu kan. Kadang-kadang juga suatu hiburan juga sih. Oh, oke. Terus kalau misalnya menurut Miss itu kalau misalnya di platform-platform tuh kalau musik itu di industri musik itu kira-kira banyak gak yang minat gitu Miss? Wah, kalau minat sih banyak banget. Banyak banget ya? Di Instagram kita segala macam itu yang nge-DM, Oh ya? yang ngirim demo lagu, yang ibaratnya dia ngirim profilnya dia, minta bergabung itu banyak sekali. Banyak banget. Jadi untuk masih ke dunia entertainment sih, ke dunia musik apapun itu sih minatnya masih banyak banget sih. Soalnya mungkin emang marketnya bukan aku ya. Soalnya aku kalau misalnya aku lihat-lihat lagi scroll gitu di IG story atau di TikTok gitu, aku tuh jarang lihat orang yang nyanyi kecuali yang nyanyinya bener-bener bagus gitu. Yang banyak bikin orang kayak wow, amazed gitu. Kalau misal mungkin emang bukan target aku Kak Cika. Iya, karena kan biasanya kan mereka itu kan mencari itu berdasarkan kesukaan kamu. Kalau namanya kesukaan kamu itu kuliner, kesukaan kamu itu beauty, maka dia akan menampilkan page beauty, page makanan, bukan orang yang nyanyi gitu. Kadang-kadang kan memang berdasarkan referensi kamu tuh sukanya apa gitu. Kalau aku banyak banget yang nyanyi, banyak. Oh ya. Kalau aku banyak banget yang nyanyi gitu. Kalau aku lebih ke jokes receh sih. Oh gitu, jokes receh ya. Kan kalau namanya aku kuliner ya aku biasa aja, karena aku biasa aja masalah kuliner kan. Jadi nggak terlalu banyak di page aku. Tapi kalau orang nyanyi ya jokes aku juga demen sih. Iya. Ya itu aja sih gitu. Karena kadang kalau kita lagi bad mood or having a bad day gitu, scroll itu kadang-kadang bikin lucu kan? Iya, lucu kan? Lucu. Hiburan kan? Iya benar, hiburan banget. Kadang-kadang ada yang cuma receh lah, atau apa itu hiburan banget kan? Mungkin dia cuma keluarin satu kalimat, tapi kok lucu banget gitu ya. Iya. Terus kan Kak, sekarang kan perkembangan zaman tuh udah canggih banget nih. Udah benar. banyak. Kita mau dengerin musik tuh udah gampang banget, nggak kayak dulu kan harus di radio. Bukan cuma dengerin musik, mau nonton film, apapun sih, itu gampang. Gampang banget. Nah kan sekarang udah muncul nih aplikasi untuk dengerin musik jadi lebih gampang. Ya kayak Spotify, Joox, terus misalnya di Apple ada Apple Music. Itu dampaknya nih perkembangan itu untuk labelnya JMR tuh apa? Sebenarnya itu lebih gampang sih, dalam arti kita nggak perlu, karena sekarang semua udah digital. Jadi ibaratnya saya cuma perlu pencet satu tombol, itu masuk ke semua store. Kalau zaman dulu kan lebih manual kan, masih dikirim ke sana ke distributor ini. Tapi kalau sekarang ya sangat efisiensi aja sih. Cuma satu klik. Dan audiens juga untuk nge-reach-nya lebih mudah juga sih ya. Lebih mudah. Tapi lebih mudah juga kalau mamanya orang kan, kalau zaman dulu mereka kaset atau CD ya udah, kalau mamanya suka itu mereka hanya pasang itu doang kan. Mereka nggak bisa pilih-pilih yang lain kan. Kalau ini kan nggak suka skip gitu. Tapi kan ya harus premium ya. Iya, harus premium. Kalau nggak premium cuma bisa nge-skip 6 kali. Kalau nggak premium. Tapi nggak apa-apa, kan sekarang udah ada platform yang lain yang jual-jual lebih murah. Iya bener kan? Jual-jual lebih murah. Terus nih Miss, aku penasaran banget nih. Kalau pernah nggak ada pengalaman JMR ini merekrut orang yang belum tahu nih bakat dia tuh apa? Kalau mamanya belum tahu sih kita belum pernah ya. Karena kan seseorang itu harus tahu dong dia tertariknya di bidang apa dulu. Karena kalau kita kan tidak, balik lagi seperti yang tadi kata saya kan, you have to do it with your heart gitu kan. Kalau mamanya kamu nggak tahu juga, kamu mau jalanin apa, pokoknya kamu, Del, ayo aku suruh kamu ini aja deh, bikin di bidang entertainment, tapi kamu sebagai chef ya. Tapi kamu no. Iya, kan juga nggak mungkin gitu. Karena aku aja kadang-kadang masak mie instan keasinan, nggak bisa kalau chef nih. Ya maksud aku orang itu harus tahu sih dia itu sukanya di mana. Tapi kalau kita kan itu lebih menajamkan gitu, lebih menajamkan, lebih apa namanya, fokusin. Gitu. Oh, berarti nanti lebih shaping. Oke. Berarti nanti kalau misalnya udah masuk di JMR, berarti nanti ada pelatihan khusus gitu ya? Pasti ada. Tergantung dari bidang kamu tuh apa.
kan dari tadi aku nanya-nanya nih ya Kak. Hmm. Sekarang gantian nih audiens yang nanya. Oke, Kita masuk ke silakan. sesi Q&A. Cepet banget ya? Iya. Udah Q&A ya? Iya, padahal pertanyaannya banyak banget. Miss. Tadi Oh, saya tadi banyak ya? banyak loh. Kita Udah ngobrol udah lumayan pertanyaan lama, nih. Kak. Iya. Kan tadi kakaknya udah bilang ya, harusnya susah-susah. Jadi Ah, kalian ah. jangan sampai mengecewakan ya. Jangan mengecewakan. Oke. Kita harus out of the box. Oke. Harus pertanyaan yang susah. Iya, Kan dunia kreatif. benar. 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 Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak. Hmm. Nih, dari Rizky Anugrah Kadir. Bagaimana? IG-nya ya? Iya, IG-nya tuh. Bagaimana cara membangun percaya diri dan konsistensi ketika kita sedang melakukan sesuatu? Nah, itu yang paling penting. Susah itu kan. Segala sesuatu itu kalau percaya diri itu kadang-kadang gini. Aku ada beberapa talent itu ada yang nggak percaya diri. Oh ya? Kenapa ada yang nggak percaya diri? Mungkin mengalami ibaratnya kayak masa-masa mungkin selama ini dia buat konten atau dia produce lagu atau apapun itu maksudnya tidak naik gitu kan? Hanya juga kan? Audiens maksudnya yang menonton dia itu nggak terlalu banyak, views-nya itu nggak banyak. Tapi kita sebagai produser itu kita melihat dia, gitu kan? Kita melihat dia sebenarnya punya potensi. Nah di situ kita yang namanya tuh deep talk gitu loh. Kita harus kasih tahu. Pertama, kalau mamanya kamu mau jadi artis itu, mau jadi masuk ke dunia internet, kamu harus pede, bener nggak? Oh ya benar sih. Kalau nggak pede, kamu di belakang ini aja, behind the scene aja, di Behind the belakang scene aja. aja. Iya, benar. Tapi kalau kamu menjadi artis, kamu menjadi selebgram, kamu menjadi influencer, kamu harus pede. Harus Itu mau nggak mau. Iya, karena kalau misalnya kita nggak pede, kita kan selalu di depan kalau influencer itu. Iya. Kalau mamanya nggak pede, nanti takutnya kamu nggak cocok loh Iya. di dunia entertainment loh. Gitu kalau aku bilang. Itu sama konsisten. Apa dibilang gimana caranya ya? Iya, konsisten. Karena kalau cara konsisten itu memang nggak gampang. Kadang-kadang itu kenapa orang mereka mau masuk ke mau masuk ke manajemen, karena kalau manajemen itu kan ibaratnya yang mengingatkan. Kita memberikan schedule juga. Nah konsisten tuh karena nggak jelas schedule-nya gitu. Kalau kita kan pasti kan akan kayak ngepost nih, jadi kamu hari ini harus bikin ini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, gitu. Oh iya benar. Yang membuat kamu menjadi konsisten. Gitu. Karena ada arahannya juga ya. Ada arahan, jelas kamu mesti ngapain. Oke. Karena kan kayak mamanya bikin konten kan kadang suka ini juga ya, suka bingung. Kita harus buat apa? Bingung kan? Iya. Kita ada tim kreatif. Kalau manajemen itu pasti ada tim kreatif kan. Oh iya. Kayaknya kamu kok ada berapa sih nggak bikin konten ini gitu. gitu. Oh aku lagi ini Pak, aku lagi blank nih mau bikin konten apa kan. Kita akan bantu. Oke, kayaknya kamu lebih baik bikin konten ini. Sekarang lagi tren ini nih. Coba deh kamu bikin gitu. Jadi emang kadang-kadang kalau misalnya kita kerja on our own gitu kayak sendiri gitu, mungkin kadang-kadang kita bisa ke arah yang lain. Nggak terarah gitu ya. Nggak terarah, benar. Terus suka itu loh, kadang suka blanknya itu loh. Iya. Kalau bikin kalau lagi ada ide kan, iya kan? Suka blank. Karena kan kalau ide tuh suka tiba-tiba, ini bisa dijadiin konten nih, gitu kan. Kita kan kalau misalnya mikirin nggak bakal dapet. Kadang-kadang gini aja deh, kamu lagi gini-gini nih, kamu bikin aja nih, kamu bikin konten nih. Oh iya, benar juga ya gitu. Iya. Kadang-kadang padahal kan sebenarnya gampang ya kan. Benar-benar. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, Kak. Oke, dari Jane Abigail. Miss, skill dan mental seperti apa aja, Miss, yang harus kita asah dan dimiliki ketika kita ingin berkarir di industri entertainment pada saat ini? Terima kasih. Oke, skill yang satu, pantang menyerah. Itu sangat penting. Jangan dikit-dikit, tinggal dikit-dikit tuh udah udah kecewa segala macam, gue kecewa. Nggak boleh kayak gitu gitu loh. Kalau mamanya kamu kayak gitu, di dunia entertainment pun atau dimanapun kamu nggak bakal make it. Betul. Gitu. Iya kan, kalau aku bilang harus ini sih, harus jangan pantang menyerah, harus coba terus gitu. Tadi itu ya itu Miss, bener, cara kita mengasah. Oke, cara mengasahnya ya banyak referensi kan, referensi di di digital apps itu. Kamu lihat referensi, makanya kamu suka di bagian apa nih? Ini sukanya di bagian apa nih? Fashion ya. Oke, cari yang referensi mengenai fashion. Kamu suka di bagian nyanyi, kamu cari artis yang kamu suka kayak gimana. Itu kan kamu bisa mengasah juga gitu. Gimana sih cara mereka bikin konten yang bagus, mereka
rilis album yang bagus, yang disukai masyarakat tuh kayak gimana sih gitu. Banyak referensi. Bener sih Miss, karena kalau misalnya di TikTok sekarang kan bisa di save terus kita bisa masukin ke draft sesuatu kita namain gitu. Ya. Aku itu suka melihat kayak, ih kontennya bagus nih, aku mau buat seperti ini, aku save dulu ke draftnya referensi konten. Iya, itu gitu. kan gampang, free Iya, lagi ya iya, kan? free. Free, cuman kamu mau apa enggak itu ngerjain kamu cari Yes. referensi, Yes. spend time. Iya. Gitu. Karena aku Yunus kan aku kan sekarang lagi zaman tuh yang kayak what I eat in a day or this is about my day gitu-gitu Iya, kan. iya. Aku tuh kalau misalnya mau pergi, aku udah vlog Miss. Tapi pas udah di sana, udah melakukan kegiatan, aku suka lupa kayak, oh iya kan gue mau vlog ya. Iya, iya. Kadang-kadang memang begitu sih. Kadang-kadang udahlah besok aja lah. Iya, Gitu tapi sih. nggak ada Fokus. Iya, harus fokus ya Miss. Kita lanjut ke yang ini. Dari Benedikta. Pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang entertainer dan bagaimana cara supaya kita bisa terus bertahan di dunia entertainment supaya tidak kalah saing nih dengan artis yang lain. Oke, pertama cara kamu menjadi apa tuh? Sorry, Menjadi entertainer. menjadi bagaimana cara bisa terus bertahan? Ya. Oke, tantangan pertamanya itu yaitu ketika kamu membaca negatif komen, Oh, apakah kamu baperan? Itu penting, ya kan? oke. Tidak boleh baper. Itu it's a Even no. yang suka bikin suka bikin sensasi aja nggak baper kok. Banyak Iya. komennya, lebih banyak komen Lebih banyak negatifnya. hate ya. Ya, malah dia kalau tidak ada yang komen, you fail, Yes, gitu kan? yes. Itu tidak boleh. Terus begitu kamu cara bertahan menjadi influencer, itu kamu harus collabs. Harus banyak collabs dengan sesama yang bidang sesama yang kamu suka. Gitu loh. Dengan beauty influencer yang lain, kalau kamu suka beauty ya beauty influencer, kalau kamu suka nyanyi ya sama singer yang lain gitu. Oke. Nggak bisa sendiri aja sih kalau Iya, sekarang. karena kan masalah collabs audiens kita lebih banyak juga ya, jadi ya, bertambah. Deh, sekarang semuanya YouTuber, semua influencer besar pasti mereka collabs. Iya. Ada yang viral dikit langsung diajak collab. Yes, itu yang sangat penting ya. Jadi biar kamu eksisnya, napas kamu panjang. Oke. Nah, kita pertanyaan selanjutnya Miss dari Dewi Martinda. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan dunia entertainment yang baik dan ramah kepada anak balita sedari dini, sedangkan tidak ada nih background entertainment di keluarga? Oke. Jadi kayak memasukin anaknya ke entertainment. Aku sih gampang aja ya. Kalau umpamanya aku bukan di bidang entertainment, tapi kamu mau masukin anak kamu di entertainment. Yes. Pertama, kamu bisa join ke manajemen. Manajemen itu kan banyak. Ada yang manajemen tentang bikin konten keluarga. Maksudnya kan kalau manajemen itu kan nggak harus, makanya balik lagi nggak harus yang namanya tapi bisa juga edukasi, bisa juga tentang beauty, tentang health gitu kan. Kamu masuk aja ke manajemen itu ya. Kamu searching dulu, cari tahu dulu tentang manajemen ini benar apa enggak, siapa yang sudah talent dia yang di bawah dia gitu kan. Terus kedua, kamu lihat aja referensi, kan banyak konten-konten keluarga kan di YouTube, di TikTok. Kamu diikuti aja di YouTube, kamu lihat, kamu pelajari itu kan kamu bisa pelajari sendiri. Kalau nggak ada yang ngajarin kamu ya kamu belajar sendiri dari itu. Gimana sih kalau tentang konten balita, apa sih yang mesti yang dibuat konten tentang apa aja sih gitu. Itu kan bisa referensi, bisa cari sendiri sih. Sekarang kan semua kita search apa aja gampang banget. Iya, tinggal search aja. Google segala macam gampang kalau menurut aku. Ya, kalau mamanya nggak mau capek, ya udah masuk aja ke manajemen. Iya. Karena kan di manajemen juga diatur semuanya. Iya. Mungkin malah kadang-kadang kayak gini, oh Edelyn, aku ada talent juga nih, satu talent yang lebih besar daripada kamu, tapi sama tuh, nanti kita ketemuin ya, kamu sharing ya segala macam, kamu collab ya, bisa lagi. Oh iya. Benar-benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yunisa Ahnia Zahra. Kak, gimana sih cara biar diri kita tuh percaya diri di depan kamera, enjoy gitu pas promosiin produk kayak influencer yang lain, sedangkan yang nggak ada basic public speaking atau percaya diri, kebanyakan insecure, jadi kualitas saat promosiin produk itu kurang memuaskan. Nah, ini banyak banget aku juga bilang ke teman-teman aku ya, kan kadang-kadang kalau kita mau live, kita mau promosi itu kan ada yang bakat pinter ngomong, ada juga yang bakatnya nggak pinter ngomong, ya kan? Itu balik lagi
lihat semua yang apa namanya streamer, orang yang live kayak mereka itu yang banyak ya, banyak yang banyak view-nya ya. View-nya. Kan ada yang sekali mereka live itu ribuan yang Iya. nonton. Cara mereka apa namanya belajar untuk ngomong. Terus apa sih yang mereka promosiin ketika ngobrol. Itu kamu praktis aja sendiri. Kamu lihat juga referensi-referensi itu gitu. Itu kamu lihat tapi kamu sambil belajar. Dan nggak usah malu-malu, kalau itu kamu harus coba juga gitu. Coba lagi, nanti kebiasaan pasti suatu saat pasti akan bagus juga. Kadang-kadang orang risih karena nggak terbiasa. Iya. Ngomong. Kaku jadi Kaku, Miss. gitu. Terus kayaknya itu ya Miss, harus ada ikonnya nggak sih Miss? Icon gimana? Kayak misalnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau cari makeup, kita cari dia. Jadi kita Iya. harus ada ikonnya kan? Iya, harus ada yang kamu inilah, kamu sukai lah ya, kamu kagumi itu siapa gitu. Kayak sekarang nih lagi rame banget nih di TikTok itu live streamer dia promosiin itu namanya Tante Lala. Miss tahu? Oh, tahu. Itu sekali sekali dia live berapa? Live. banyak banget yang nonton. Iya. Dan gift-giftnya juga nggak main-main sih Kak ya. Itu Tapi dia kamu kan tapi dia kan pas itu kan menarik kan? menarik banget. Karena Nggak kalau bosan ya? kalau kamu nggak menarik, orang juga nggak stay di sana, Ya, boring bosan, kan? boring. Tapi itu kan juga pertama ada yang bakat alami udah kayak wow gitu. Iya, kan. karena dia kan emang orangnya belak-belakan dan cenderung jadi lucu kita lihatnya. Iya. Si Tante Lala ini kan. Tapi ada juga yang orang diasah-asah makin lama makin bagus. Gitu. Tapi carilah referensi kamu kayak apa nih? Kalau kamu kan nggak mungkin referensi kayak Tante Lala Ya, kan? iya, Iya enggak. kan? No. Nah, makanya kamu cari referensi kamu kalau mamanya lagi live, kamu maunya kayak siapa? Apa sih yang dibahas sama dia? Kok dia bisa menarik sih? Kamu harus lebih dalam lah. Sekarang kita lanjut ke Shatriana. Terkait dunia influencer, apa aja nih kriteria yang membuat manajemen merasa tertarik atau melirik untuk mengajak kerjasama dengan influencer tersebut? Terima kasih. Gampang itu jawabannya. Apa? Yang gampang diatur dalam arti yang mau mengikuti saran-saran dari kita ya. Banyak yang influencer itu jangan lihat dari followernya udah berapa, Kadang-kadang kalau yang followernya terlalu besar itu juga nggak terlalu gampang gitu untuk di-handle karena Dia udah merasa dia bisa. Iya, padahal kan kadang-kadang jadi influencer itu nggak sekarang, kamu harus pikirin jadi influencer 5 tahun lagi kan. Mungkin benar. kamu lagi hype, tapi apakah kamu bakal hype selama 5 tahun iya. lagi gitu loh. Jadi kalau udah bergabung di dalam manajemen harus lebih banyak sharing, harus lebih banyak inilah mau mendengarkan pendapat orang lah gitu. Aku itu ya. Benar sih Miss. Karena kalau misalkan nih lagi hype-hype-nya terus kita gitu-gitu aja, orang kan lama-lama juga bosan. Bosan Miss. Iya kan, kalau namanya kita kan pasti ada tim kreatifnya, balik lagi. Dari tim kreatif itu kan pasti akan banyak banyak ide-ide lain. Ini kenapa sih bisa nge-trend? Coba deh influencer kita dibelas nih, tetap untuk bikin kayak challenge kayak gini, atau ikutin tren ini. Ada yang ngikutin cepat gampang, ada juga yang malas-malasan kayak gitu. Nah itu kalau yang malas-malasan nggak gercep ya susah juga kita mau nge-push juga. Iya sih, karena kan kita juga nggak bisa maksa juga. Nggak bisa maksa, kalau kayak gini nggak bisa maksa. Gitu. Nggak mungkin lah, gitu kan kita paksa. Palingan cuma antara udah deh lain kali next nggak usah diikutin challenge-nya, yang ini aja deh, pokoknya editin aja nih, admin kalau disuruh apa gercep nih. Lanjut ya Miss ke pertanyaan dari Karina. Nih dengan banyak pertanyaan nggak bisa Miss. Iya Miss, nggak apa-apa Miss. Kan tadi Miss yang bilang di challenge. Dengan banyaknya influencer saat ini dan juga dengan bidang masing-masing, bagaimana cara kita bisa mengetahui segmentasi konten seperti apa yang akan terus banyak peminatnya dan tidak menjadi musiman saja. Balik lagi ke tadi yang kita omongin sih Miss. Harus ngikutin tren lah, kita ngikutin tren sedang lagi apa segala macam itu kan gampang sih. Sekarang kamu bisa lihat di page itu yang lagi viral apa, lagu yang lagi viral apa, hashtag lagi viral apa itu. Jadi kalau misalnya konten itu pemilihan lagu dan hashtag itu berpengaruh juga? Pengaruh, sangat mempengaruhi. Kalau kamu lagi kalau lagi ibaratnya sekarang lagi tren pargoy gitu kan, ya kamu bikin aja pargoy. Tapi selain itu, setelah itu kamu bikin yang kamu mau ya nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali kamu harus ngikutin challenge itu. Soalnya aku kan kalau buat konten nih ya Kak, aku ngerasa kayak
ih ngapain sih pakai hashtag? Aku nggak pernah pakai hashtag and Penting stuff. dong. Oh ya, Hashtag itu sangat penting, apalagi banyak banget yang lagi promosiin hashtag apa yang lagi viral, itu sangat penting hashtag itu. Dimanapun itu penting. aku kira tuh hashtag cuma buat kayak gaya-gayaan aja. Enggak, karena orang search dari hashtag kan. Oh bisa juga sih ya, benar. Iya dong. Benar. Kamu searchnya apa? Biasanya kalau kamu mau Kalau- beauty, Yes, ya kan? yes, Ya kan, kecantikan, yes. make How to do up. your eyebrows and stuff. Yes. Yes. Itu kan semua dari hashtag. Bener sih. Aduh, aku baru sadar ya. Aduh. Edelyn, kalau nggak nih follower kamu udah 1 juta ya kali ya? Mungkin. Kalau aku nggak tiba-tiba vakum juga, mungkin udah 1 juta kali Udah ya 1 Kak. juta ya? Sabar deh, Del. Nah kadang-kadang itu kalau kita under management ya kita kan kasih tahu ini hashtagnya ini ya. Ini kayaknya kamu Oh. nggak bener nih ininya nih hashtag kamu nih. Sampai sedetail itu. Ya harus detail kan? Harus detail. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari Evi Astura. Miss, anak saya usia 2 tahun. Bagaimana nih mengetahui potensi si kecil yang sedang mudi, Miss? Kadang mau foto 1 atau 2 take bisa sampai berjam-jam karena si kecil aktif sekali. Apakah perlu dipaksakan atau tidak perlu, Miss? Wah jangan dipaksakan, apalagi anak kecil. Sangat mudi sih. Iya, susah kan? Susah ya. Maksudnya kadang-kadang kalau anak kecil itu kan memang terlihat dari kesukaannya dia. Ada yang memang secara otomatis dia sudah Suka demen foto, kamera, dia yes. demen dancing, kayak gitu kan. Ada yang memang anaknya tuh lebih demen Main. belajar. Ada juga anak yang demen belajar daripada disuruh di depan Foto, kamera yes. foto kayak gitu. Ya harus kenali bakat anak kamu sendiri sih. Pasti kan sebagai orang tua tuh pasti kan tahu kan. Iya. Anaknya tuh arahnya sukanya kemana. Jadi ngikutin aja, jangan dipaksa ya, Miss, berarti. Iya, kalau menurut aku jangan dipaksa sih. Oke, Miss. Nanti capek sendiri. Oh iya bener ya, Miss. Anaknya capek, orang Orang tuanya lain juga capek. Bener. Karena dulu itu sebelum aku nih masuk ke, aku bisa dibilang influencer nggak sih sekarang? Bisa. Oh dong. bisa. Bisa dong. Nih berarti aku nggak usah malu-malu menyebut aku influencer ya. Enggak dong. Oke, aku kan sekarang sebelum masuk ke dunia influencer ini, tadinya tuh aku yang kayak, aduh ngapain sih kayak gitu, gitu. Dari kecil tuh mama aku tuh udah ikutin aku untuk foto-foto, photoshoot, and shooting iklan segala macam. Tapi pas aku dulu SMP, aku mikir kayak, aduh apa sih ini tuh kayak, I don't like it gitu. Terus jadi sering cekcok sama mama, dipaksa. Akhirnya sama-sama capek. Iya kan? Akhirnya sama-sama jadi kayak menggerutu gitu Yes. kan. Tapi pas mama nggak paksa, akhirnya aku punya jalan aku sendiri. Malah kamu lebih happy. Yes, lebih enjoy. Kamu lebih enjoy ya. Yes. Ya itu ya. Benar-benar. Makanya segala sesuatu harus dikerjakan dengan Hati, benar. Hari Miss, pertanyaannya gimana? Jadi sekarang ini yang pemenangnya siapa? Bos, sabar dulu Miss. Kita kan harus pikirin dulu nih. Ada yang susah nih pertanyaannya. Wah kurang nih. Aku kira Miss udah tapi sih dari tadi pertanyaannya yang kita udah omongin juga sih Miss ya. Kurang lebih Itu seperti ya. pertanyaannya gitu aja sih. Gimana caranya konsisten. Harusnya Miss, aku harusnya jadi audiens Miss. Oh gitu Aku ya. kasih yang susah. Kamu kasih susah. Iya. Boleh, kamu pertanyaan. Aku sih dari tadi aku mau nanya, udah dijawab sama Miss. Oh gitu. Soalnya Miss jago juga sih ya. Satu pertanyaan, Miss langsung ke semuanya sih. Jadi semuanya aku dapat. Jadi aku mau nanya apa lagi ya? Nggak ada gitu. Oke deh Miss, terima kasih ya Miss mau menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak juga. Banyak juga. Iya. Tapi Miss, sekarang kita udah selesai nih, sayang banget. Udah kelar ya? Iya, padahal aku masih mau ngobrol-ngobrol. Tapi nggak apa, Miss, kita bisa ngobrol di podcast yang selanjutnya, Miss. Boleh. Terima kasih banyak nih ya untuk penonton yang udah nonton sampai akhir ini. Makasih juga untuk kami nih udah hadir di sini. Terima kasih banyak. Nanti buat kalau ada yang tertarik mungkin untuk menjadi influencer, untuk menjadi artis, untuk menjadi KOL, selebgram apapun itu dari pihak Legendary Code, kita kan talent manajemen. Boleh kalian kalau mau bergabung, mau sharing-sharing, mau nanya-nanya dulu, langsung aja DM. Kita ada di semua sosial media, di IG, di TikTok. Kalian boleh DM aja, boleh message. We are happy to answer. Siapa tahu bisa membantu. Good. Murah hati banget nih yang Miss Mika nih. Harus sharing kan? Oh iya benar, sharing. Oke, tagline-nya sharing is caring. Benar-benar. Oke, kalau nih Miss, sebelum kita tutup, ada nggak 1-2 kalimat untuk para penonton?
para penonton ya, kalian itu kalau mamanya mau maksudnya masuk ke dunia entertainment harus pasti dulu. Pertama harus percaya diri, itu harus. Tidak boleh gampang mudah menyerah. Karena kalau mamanya mudah menyerah, bukan cuma di dunia entertainment, di dunia apapun, di bidang apapun susah. Gitu loh. Terus ketiga harus sering sharing sama orang. Jangan harus rendah hati, banyak bertanya, banyak harus banyak mau tahu gitu loh. Terus begitu kalau mamanya kamu sudah melakukan segala sesuatu dan lumayan berhasil, jangan cepat tinggi hati. Karena di dunia entertainment perjalanan itu banyak yang cuma sensasi. Itu ada yang cuma perjalanannya cuma sebentar. Tapi kalau mamanya mau eksis panjang lama, harus sering sharing, harus lebih harus punya kemauan banyak teman, collab dengan yang sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat kamu perjalanan di dunia entertainment kamu panjang. Itu aja sih. Oke. Sekarang nih kita masuk ke sesi yang pasti audiens nih udah tunggu-tunggu nih. Aduh, aku pengen nih jadi dapat hadiah gitu. Sekarang kita pengumuman untuk pemenang. Miss mau sebutin pemenangnya? Apa aja? Apa ya? Mungkin udah capek. Kan giveaway-nya dari kamu. Oh iya, bener juga. Enggak sih, dari Stella Maris. Oh, dari Stella. Iya, bukan dari aku. Aku kan jadi kalau misalnya aku yang kasih nanti boncos Miss. Jangan Miss. Oke. Terus kita mau umumin pemenangnya ya. Oke. Yang pertama, selamat kepada Benedikta. Selamat. Yang kedua, Syatriana. Selamat. Terus habis itu Jane Abigail. Yeay. Terus Yenisa Ahmia Zahra. Yeay. Terus oke. Dewi Martinda. Yeay. By the way, ini semuanya cewek ya? Pertanyaannya ya, nanya ya? Oh iya. Iya nggak sih? Jarang yang cowok. Nggak ada cowok kan ya? Tapi kan cowok emang kadang-kadang kaku kalau dunia entertain. Iya sih kan. Banyak kan cewek ya? Oke. Nih untuk para pemenang ya, jangan khawatir nanti kalian akan langsung dikontak sama pihak Stella Maris. Oke, selamat ya untuk para pemenang. Sekarang kita akan tutup semuanya. Tapi kalian jangan lupa ya untuk gabung di podcast yang Jumat minggu depan pada tanggal 11 Maret 2022 bersama Miss Bernadita Nina Melinda, eksekutif produser Kompas TV. Nah, ini kita nanti temanya menguasai public speaking, banyak potensi di masa depan. Ini pasti seru banget nih, karena berhubungan kan ya? Iya, berhubungan juga nih. Oke. Sekian podcast dari kami. Kalau kalian mau tahu-tahu nih tentang podcast kita yang lainnya, kalian bisa ke Instagramnya Stella Maris, stellamaris.sch. Terus kalian bisa lihat-lihat di sana untuk podcast selanjutnya. Sekian dari aku, Erin Syarafinanto Inet. See you on the next podcast. Bye-bye.